Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zahwa Salsabila Effendi dengan NPM 2331-2037. Saya dari kelas IF 23B. Di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar algoritma. Jadi, teman-teman sekalian udah pada tahu belum nih, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar algoritma? Kalau belum tahu, simak video berikut ya. Jadi teman-teman, algoritma di sini adalah sekumpulan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah ini harus disusun secara jelas, terstruktur, dan juga dapat diulang. Kenapa sih harus dapat diulang? Karena agar komputer dan manusia dapat memahami dan menjalankan program tersebut. Baik teman-teman semua, sekarang agar lebih mengerti apa sih itu algoritma, kita langsung menuju ke contoh. Jadi analogi contoh algoritma yang bakal kita ambil ini contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah itu seperti apa sih? Mari kita bahas dan simak video berikut. Contohnya yaitu cara membuat kopi. Jadi bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat kopi? Catat ya teman-teman bahannya. Bahan yang pertama untuk membuat kopi yaitu tentunya pasti ada kopi. Yang kedua ada gula pasir. Yang ketiga ada air panas. Yang keempat ada gelas. Dan yang terakhir ada sendok. Terus bagaimana sih langkah-langkah atau algoritma cara pembuatan kopi tersebut? Jadi gini teman-teman langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan gelas untuk kopinya tadi. Langkah yang kedua, masukkan kopi ke dalam gelas. Langkah yang ketiga, masukkan gula ke dalam gelas. Langkah yang keempat, masukkan air panas ke dalam gelas juga. Kemudian langkah selanjutnya, aduk hingga merata kopi yang telah dibuat tadi. Dan yang terakhir, selesai dan siap untuk dinikmati. Jadi gitu teman-teman, contoh sederhana dari algoritma ini. Selanjutnya, jadi algoritma ini memiliki karakteristik. Ada beberapa karakteristik di dalam algoritma. Seperti yang pertama, terbatas. Terbatas yang di sini dimaksud dengan apa? Algoritma harus memiliki langkah-langkah yang terbatas dan tidak berjalan selamanya. Karakteristik yang kedua, yaitu jelas. Jelas gimana sih? Jelas, setiap langkah harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, terstruktur. Jadi, langkah-langkah algoritma ini harus disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya, karakteristiknya adalah efisien, di mana algoritma harus menyelesaikan masalah dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian yang terakhir, karakteristiknya itu benar. Jadi algoritma itu harus menghasilkan output yang benar sesuai dengan input yang telah diberikan tadi. Jadi gitu teman-teman, beberapa karakteristik dari algoritma. Next teman-teman, di sini algoritma juga memiliki komponen-komponen di dalamnya. Apa aja sih komponen yang ada di dalam algoritma? Komponen yang ada di dalam algoritma itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang terakhir ada output. Mari kita bahas tentang definisi dari input, proses, dan output. Jadi input di sini adalah data yang diberikan sebagai masukan untuk diproses oleh algoritma. Baik, selanjutnya komponen yang kedua. Komponen kedua itu ada proses. Proses adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sebuah output. Selanjutnya yang terakhir itu ada output, di mana output adalah hasil akhir dari pengolahan data yang telah diolah tadi melalui proses.
Baik, selanjutnya ada cara menyatakan algoritma. Jadi, bahasa pemrograman apa aja sih yang dapat digunakan dalam algoritma ini? Jadi teman-teman, di dalam algoritma ada namanya bahasa pemrograman yang dapat digunakan. Itu yang pertama ada kita dapat menggunakan bahasa seperti bahasa alamiah, di mana bahasa ini bahasa sehari-hari yang kita gunakan untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma. Bahasa yang kedua itu ada pseudocode, di mana pseudocode ini menggunakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman. Namun, pseudocode ini lebih mudah untuk dipahami dan dibaca oleh manusia. Jadi tidak hanya komputer saja yang dapat memahami, tetapi manusia juga mudah untuk memahaminya. Yang terakhir itu ada flowchart. Flowchart adalah diagram alur. Flowchart adalah diagram alur untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual. Jadi itu ada 3 cara menyatakan algoritma. Kemudian teman-teman semua pada tahu nggak kenapa sih penting untuk mempelajari algoritma? Jadi teman-teman, dengan mempelajari algoritma, kan algoritma adalah fondasi untuk semua pemrograman komputer. Dan dengan kita mempelajari algoritma, kita dapat menyelesaikan algoritma ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dan mengasah kita untuk berpikir secara logis dan kritis serta sistematis. Terus dalam efisiensi juga dengan memahami algoritma kita dapat memilih algoritma yang efisien untuk digunakan sebagai penyelesai masalah. Itu algoritma yang seperti apa sih gitu. Kemudian ada pengembangan software, di mana algoritma digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi materi tambahan, mulai dari aplikasi sederhana sehingga aplikasi yang kompleks. Kemudian ada materi tambahan yang dapat saya sampaikan nih teman-teman. Ada notasi Big O, di mana notasi ini untuk menganalisis efisiensi algoritma. Ada juga struktur data, itu ada array, linked list, stack, queue, tree, graph, vector chart. Kemudian ada juga algoritma pencarian, di mana ada linear search, ada binary search, ada juga algoritma pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, ada juga selection sort, ada quick sort, dan ada merge sort. Oke teman-teman, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.